Jokowi harus diadili jika IKN gagal jadi ibu kota negara. Guys, sampai sekarang kejelasan status IKN sebagai ibu kota negara itu belum jelas sama sekali loh. Apalagi kemarin Prabowo udah putuskan untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara Jakarta, bukan di IKN lagi. Nah, bagi pengamat media sosial yaitu King Purwa, kalau IKN gagal jadi ibu kota negara, Jokowi itu harus diadili guys. Sebelumnya Nasdem juga bilang agar IKN ini sementara jadi ibu kota Kalimantan Timur dulu aja, biar jelas proyeknya berguna dan gak mangkrak. Tapi menurut kalian, emang segampang itu ya guys mengadili Jokowi? Sebenarnya apa yang terjadi dengan IKN? Lalu bagaimana dengan masa depan IKN? Kok bisa hari ulang tahun Republik Indonesia yang cukup spesial tidak dilaksanakan di IKN? Bukankah IKN ini adalah sebagai tempat yang memang sejak awal sengaja didesain sebagai calon ibu kota Nusantara Indonesia di masa-masa yang akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang selalu menarik didiskusikan itu adalah soal masa depan IKN. Sekalipun IKN itu sudah kita lihat secara seksama, sudah ada undang-undang khusus yang terkait dengan IKN. Begitupun sudah begitu banyak triliunan uang negara yang digelontorkan untuk mempersiapkan sekaligus membangun fasilitas fisik terkait dengan IKN. Dan bahkan kita juga tahu bagaimana sudah ditunjuk otorita IKN sebagai upaya untuk melakukan akselerasi dan proses percepatan pembangunan yang ada di sana. Tapi sekali lagi, masa depan IKN selalu dispekulasikan. Terbaru ketika hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini 2025 itu tidak dilaksanakan di IKN tapi diselenggarakan di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sebagai pemantik tentang bagaimana orang kembali bicara tentang sebenarnya apa yang terjadi dengan IKN. Lalu bagaimana dengan masa depan IKN? Kok bisa hari ulang tahun Republik Indonesia yang cukup spesial tidak dilaksanakan di IKN? Bukankah IKN ini adalah sebagai tempat yang memang sejak awal sengaja didesain sebagai calon ibu kota Nusantara Indonesia di masa-masa yang akan datang? Dan bahkan kita tahu hari ulang tahun Republik Indonesia sebelumnya di tahun 2024 secara gegap gempita juga dilaksanakan di IKN sebagai salah satu bentuk bahwa IKN itu bukan hanya sebatas proyek mercusuar, bukan hanya sebatas proyek pembasis, tapi IKN memang diikhtiarkan sebagai tempat untuk melakukan bagaimana proses pembangunan yang berkeadilan, terutama pembangunan ekonomi yang adil dan merata, supaya Indonesia itu yang makmur dan maju bukan hanya Jawa dan bukan hanya Jakarta. Itulah yang saya sebutkan ketika sudah diputuskan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 tidak di IKN tapi dilaksanakan di Jakarta. Muncul spekulasi-spekulasi, muncul dugaan-dugaan liar soal masa depan IKN yang terus dipertanyakan. Apalagi pada saat yang bersamaan fraksi Nasdem mengusulkan kepada halayak publik dan sepertinya juga mengusulkan kepada pemerintah supaya IKN itu segera dimulai untuk melakukan aktivitas pemerintahan di sana. Bahkan Nasdem mengusulkan supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pindah ke sana memulai aktivitas pemerintahan, tentu dibarengi dengan sejumlah kementerian-kementerian terkait. Tentu tujuannya adalah supaya IKN itu tidak terus dan melulu dipertanyakan bagaimana masa depannya. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat layak untuk kita sampaikan. Pertama, apa yang kemudian membuat kenapa hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-8 itu tidak di IKN? Saya menduga ini tentu sangat terkait dengan efisiensi. Karena kita tahu bahwa ketika Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, yang paling utama dilakukan itu adalah efisiensi di semua bidang dan di semua kementerian. Ini tentu sebagai upaya bagaimana efisiensi yang terjadi ini tidak terjadi kebocoran dan pemerintahan di akan datang itu semakin efektif melakukan program-programnya yang terukur dan strategis. Kalau kita bisa membayangkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 dilaksanakan di IKN, ini tentu akan menghabiskan dana yang cukup luar biasa. Dananya akan berlimpah. Inilah yang sepertinya sedang dihindari oleh pemerintah.
Jangan sampai di tengah pengetatan dan efisiensi justru akan mengeluarkan dana yang begitu banyak hanya sekedar misalnya untuk melakukan hari perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 di IKN. Jadi bagi saya ini semacam upaya bagaimana pengetatan dan efisiensi itu betul-betul dilakukan. Karena secara prinsip apakah ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 mau di IKN ataupun di Jakarta, secara prinsip dan secara substansi itu sama saja. Yang paling utama bagaimana upacara kemerdekaan Indonesia itu adalah hikmat dan kemudian membuat bagaimana kita selalu merefleksikan sebuah bangsa yang besar, bahwa Indonesia hingga hari ini adalah bangsa yang selalu diperjuangkan dan bangsa yang dipertaruhkan. Jadi saya menduga kenapa upacara Indonesia yang ke-80 tidak di KN tapi di Jakarta. Ini tentu alasan efisiensi. Nah, yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, ini tentu terkait dengan infrastruktur dan fasilitas yang mungkin tidak sebenarnya siap. Jadi saya ulangi, mungkin sangat terkait dengan bagaimana infrastruktur fasilitas IKN yang belum sepenuhnya siap kalau kemudian dilakukan hari upacara di sana. Bisa dibayangkan kalau elit-elit kunci, bagaimana kemudian orang penting berdatangan ke IKN tapi fasilitasnya tidak terlampau available, tidak terlampau memenuhi, tentu tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Hal-hal yang semacam ini sepertinya juga menjadi pertimbangan bahwa mungkin suatu waktu setelah IKN ini tuntas, sudah selesai pembangunan infrastrukturnya 100%, mungkin secara perlahan, jangankan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, mungkin juga secara perlahan aktivitas pemerintahan itu akan dilaksanakan yang juga akan dimulai dari IKN. Itu yang kedua, kalau kita lihat dari pemberitaan media ataupun exposure dari berbagai informasi publik, saya kira memang fasilitas dan infrastruktur IKN itu kan tidak sepenuhnya 100% dipersiapkan dan siap untuk melakukan aktivitas yang cukup serius sebagai ukuran untuk acara-acara kenegaraan yang ada di sana. Tapi yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah apapun judulnya memang harus segera diputuskan. Kira-kira kapan IKN itu akan menjadi pusat pemerintahan yang akan dioperasionalisasikan. Misalnya sejak 2026 atau misalnya diputuskan 2027 atau diputuskan 2028 bahwa Indonesia akan pindah ibu kota Nusantara ke IKN untuk memulai semua aktivitas pemerintahan di sana. Kalau ini yang terjadi, tentu publik tidak akan lagi muncul pertanyaan-pertanyaan spekulatif. Publik tidak akan lagi bertanya tentang bagaimana masa depan IKN, karena pemerintah, DPR, dan stakeholder sudah memutuskan bahwa apapun judulnya misalnya di tahun tertentu, sebut saja tahun 2027 atau 2028, Indonesia akan menjadikan IKN sebagai pusat ibu kota negara yang baru. Kalau itu yang terjadi, ya saya kira ini akan mengamputasi semua persoalan yang terkait dengan masa depan IKN. Kenapa begitu? Karena tentu alasan yang disampaikan oleh Nasdem cukup rasional. Jangan sampai fasilitas yang saat ini sedang dibangun menggunakan uang negara yang cukup fantastis, ratusan triliun, tapi itu tidak bisa digunakan hingga saat ini. Yang dikhawatirkan itu adalah mubazir. Apalagi misalnya kita dengarkan bahwa upaya perawatan ataupun maintenance terkait dengan IKN setiap tahun yaitu membutuhkan dana sekitar 300 miliar. Ini angka yang cukup fantastis dan angka yang cukup besar. Oleh karena itu sebenarnya publik kalau mau jujur dari jauh berharap betul, apapun judulnya, apakah Wapres pindah ke sana, berkantor di sana, ataukah kementerian-kementerian terkait juga sudah mulai pindah di sana secara perlahan, publik sebenarnya tidak terlampau peduli. Yang publik ingin tahu adalah bahwa secara fix, secara pasti bahwa pemerintahan yang baru di IKN sudah mulai ada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya sudah mulai diukur. Kan enak kalau ada pemberitaan, misalnya ada rapat-rapat kementerian tertentu yang ada di IKN, wakil presiden misalnya rapat dengan kementerian terkait ada di IKN. Inilah yang saya kira untuk mengantisipasi mubazir yang saat ini sedang dilakukan. Kenapa begitu infrastruktur dibangun, maintenance-nya juga membutuhkan dana yang cukup luar biasa. Kan sayang kalau tidak digunakan. Jadi jangan nunggu 100% IKN itu secara infrastruktur available terpenuhi secara tuntas, tapi secara gradual.
sambil lalu bagaimana infrastrukturnya dibangun, dipersiapkan, dan sambil lalu juga kementerian-kementerian terkait atau apapun lah judulnya secara perlahan sudah mulai pindah ke sana, beraktivitas di sana, berkantor di sana, rapat-rapat di sana. Tujuannya adalah supaya ekosistem kehidupan ekonomi, sosial, dan politik secara perlahan sudah mulai terbentuk di IKN. Ini saya kira perlu untuk dipikirkan, sehingga tidak lagi muncul spekulasi-spekulasi soal kapan dan bagaimana masa depan IKN di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya kira bagi saya harus ada trigger, semacam gong, bagaimana sudah mulai ada aktivitas pemerintahan yang mulai di sana. Mungkin mulai tahun depan sudah mulai harus difikirkan. Rapat-rapat kementerian misalnya ada di IKN. Rapat-rapat kabinet terbatas juga mulai ada di IKN. Atau apapun lah. Ketika ada aktivitas menteri juga mulai di IKN. Kalau itu yang terjadi, maka publik saya kira akan tutup buku, akan tutup mata, dan meyakini bahwa IKN itu adalah sebuah ibu kota yang memang secara gradual dan secara perlahan sudah mulai dioperasionalisasikan yang ada di Indonesia. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya harus kita akui, sorry to say, bicara tentang IKN per hari ini, yang lebih kuat itu adalah soal gonjang-ganjingnya. Gonjang-ganjing soal masa depannya, apakah serius ataupun tidak. Padahal kita tahu undang-undang IKN ada, dana yang digelontorkan juga cukup luar biasa, otoritas IKN juga ada. Tapi kan publik tanpa henti selalu bicara tentang bagaimana ya nasib IKN di masa-masa yang akan datang, itu selalu muncul. Jadi bicara tentang IKN, gonjang-ganjingnya sangat kuat ya dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan misalnya beberapa waktu yang lalu kan kita juga mendengarkan informasi ada aktivitas di situ yang sangat memalukan, aktivitas prostitusi misalnya. Itu kan mencoreng nama baik IKN sebagai salah satu calon ibu kota pemerintahan Nusantara di masa-masa yang akan datang. Termasuk juga kita mendengarkan informasi ada aktivitas pertambangan ilegal di situ. Artinya apa? Jangan sampai hal-hal yang sifatnya gonjang-ganjing yang semacam ini justru jauh lebih kuat ditangkap oleh publik dibandingkan dengan kepastian kira-kira kapan aktivitas pemerintahan sudah secara perlahan dimulai di IKN. Itulah yang saya sebutkan. Entah mulai tahun ini, tahun depan, dan tahun setelahnya. Tentu publik berharap ya step by step ada rapat-rapat, aktivitas-aktivitas pemerintahan yang secara perlahan mulai mendenyut sebagai ukuran bahwa IKN betul-betul diproyeksikan sebagai ibu kota Nusantara yang sangat layak untuk dinantikan oleh begitu banyak publik. Tentu sebagai upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan secara holistik. Karena kalau kita mau jujur, kan percuma pembangunan infrastruktur itu dikebut, kan percuma dana yang digelontorkan negara juga sangat besar, kan percuma juga maintenance fasilitas-fasilitas publik yang ada di IKN yang katanya setiap tahun itu 300 miliar. Kalau per hari ini misalnya sangat kelihatan sekali tak ada satupun pejabat-pejabat publik yang kelihatan secara gestur mau pindah di sana, beraktivitas di sana, dan memulai segala sesuatu yang Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana analisa dari Adi Praitno. Yap, memang teman-teman ya, beberapa hari ini sangat hangat dibicarakan bagaimana persiapan Indonesia dalam merayakan ulang tahun ke-80 tahun Republik Indonesia, teman-teman. Nah, yang menarik adalah ketika perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini bukan lagi di IKN ya. Yang dulu sempat ya tahun lalu itu di IKN, namun tahun ini kembali lagi ke Jakarta. Ini menuai pro dan kontra, menuai pertanyaan besar, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah IKN itu dipersiapkan? Kalau alasannya adalah IKN belum selesai, masih masa pembangunan. Sejak dulu juga IKN juga masih masa pembangunan sejak zaman Pak Jokowi. IKN dilaksanakan untuk upacara. Entah kenapa tahun ini kembali ke Jakarta. Dan ini menuai pertanyaan besar ya. Apakah ini tanda-tanda bahwa IKN akan mangkrak, IKN akan ditinggalkan? Apalagi inilah orang selalu mengatakan legasinya Pak Jokowi, peninggalannya Pak Jokowi. Apakah Prabowo tidak
tidak ingin meneruskan pembangunan IKN di masa Pak Jokowi? Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Dan lagi, bagaimana anggaran-anggaran besar yang sudah keluar ke IKN ini sungguh luar biasa, teman-teman. Kalau kita lihat IKN ini seperti proyek besar ya, yang penuh dengan ambisi di tengah-tengah gelombang eh, ekonomi sulit masyarakat ya, PHK di mana-mana, mencari pekerjaan, tingkat kemiskinan masih tinggi ya, versi Bank Dunia itu 60% lebih ya. Jadi hal inilah yang membuat negara kita harus berpikir lebih kritis lagi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?